Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami pribadi lewat pribadi supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apa kabar? Hari ini kita ada di live study edisi spesial hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Kita akan membahas sedikit seputar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita bicara kenaikan Tuhan Yesus, ini suatu hal yang sangat menakjubkan. Sebab kebangkitan sudah bikin takjub sekali, sekarang ditambah lagi dengan kenaikan. Ada begitu banyak tokoh agama, ya, pendiri agama di muka bumi ini, tetapi tidak ada yang dibangkitkan ataupun diangkat hidup-hidup ke surga. Namun demikian Alkitab mencatat bahwa sejak zaman perjanjian lama sudah ada dua orang yang tidak mengalami kematian secara fisik tetapi diangkat hidup-hidup ke surga, yaitu Henok dan Elia. Nah, kalau Tuhan Yesus pernah mengalami kematian secara fisik, Elia dan Henok tidak pernah. Tuhan Yesus mengalami kematian secara fisik, lalu ia dibangkitkan, tanda bahwa dia menang atas kematian, dia menang atas maut, dan dia diangkat naik ke surga. Kenaikan Yesus ini saya harus katakan bukanlah sebuah isapan jempol, saudara ya. Kalau Elia disaksikan oleh satu orang saja, yaitu Elisa. Henok tidak ada yang menyaksikan dia. Ya. Alkitab tidak mencatat apakah ada yang menyaksikan Henok diangkat hidup-hidup atau tidak. Tidak dicatat. Tetapi ketika Yesus diangkat ke surga, dia disaksikan oleh 11 orang muridnya. Ya, saat itu bukan lagi 12 tetapi 11. Jadi yang menyaksikan Yesus ini memang bukan ratusan orang. Ketika dia dibangkitkan, dia menjumpai lebih dari 500. Tetapi kemudian dia membawa murid-muridnya ke satu tempat, ke daerah Galilea, yang tepatnya dipercaya di atas Bukit Zaitun. Lalu Tuhan Yesus diangkat hidup-hidup ke surga, disaksikan oleh 11 orang muridnya. Alkitab berkata kalau ada 2-3 saksi aja kuat, ini ada 11, saudara. Jadi ini bukan isapan jempol. Bayangkan kalau kita ada di sana, saudara. Apa yang akan kita lakukan kalau kita melihat seseorang diangkat hidup-hidup naik ke surga, coba. Apa yang kira-kira akan kita lakukan dan kita bayangkan. Ya. Pengalaman ini kan juga tadi saya katakan pernah dialami oleh Elisa. Tapi Yesus disaksikan 11 orang. Coba saya mau ajak saudara dulu untuk sejenak berpikir kalau kita yang ada di situasi itu pada saat itu. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rasakan, saudara. Rasanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mempercayai Tuhan Yesus ya. Nah, kenaikan Yesus ke surga itu sebenarnya juga membuktikan bahwa dia benar berasal dari surga, saudara. Dia betul-betul berasal dari surga. Tidak mungkin dia dinaikkan ke surga kalau dia tidak berasal dari surga. Itu membuktikan bahwa setelah ia bangkit, ia akan pergi ke tempat di mana ia berasal. Semua pendiri agama mengklaim ingin menuntun umatnya, ingin menuntun pengikutnya masuk ke dalam surga. Tapi mereka sendiri kalau mau ngomong jujur belum ada yang pernah ke sana. Semua hanya kira-kira, tetapi Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar naik ke surga. Dia benar-benar berasal dari surga, dia pemilik surga. Itulah sebabnya kalau ia mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ini bukan isapan jempol, saudara. Tapi Yesus betul-betul berasal dari sana. Dia tahu kemana ia pergi. Ini bukan sekedar dongeng-dongeng biasa. Kalau manusia bicara tentang sorga, kita boleh meragukan. Hari-hari ini kan ada banyak orang yang mengklaim pernah naik turun sorga ya. Udah kayak tiang bendera aja yang
berkerek-kerek, naik turun. Tetapi Yesus adalah pemilik sorga. Dia berasal dari sana dan dia sudah kembali ke sana. Kalau manusia banyak bicara, saya pernah ke sorga. Saudara, jangan mudah percaya saudara ya. Sekalipun benar, itu pasti hanya berbentuk penglihatan ataupun mimpi. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah menginjakkan kakinya ke sorga saudara ya. Dalam bentuk penglihatan bisa saja. Itu pun jarang saudara, itu pun jarang. Tapi kalau Yesus, dia adalah pemilik sorga. Kita nggak perlu meragukan sebab dia bukan orang yang nggak pernah ke sana. Dia berasal dari sana dan dia pergi kembali ke sana. Yesus bukan penjual ludah. Ya, sekarang ini kan banyak istilah yang namanya penjual ludah. Ya, dulu saya pas dengar penjual ludah itu maksudnya apa? Oh, maksudnya omong doang, omdo ngomong doang. Ya, itulah yang dimaksud dengan penjual ludah. Ada banyak yang bilang itu orang penjual ludah, ngajarin orang cara marketing, ngajarin orang cara ini, cara itu. Padahal dianya sendiri nggak ada tuh hasil karyanya yang berhasil. Nah, itu biasa dikatakan penjual ludah. Ya. Nah, Yesus itu bukan penjual ludah, saudaraku. Ya. Kalau penjual ludah itu dianya belum sukses tapi ngajarin orang sukses. Akhirnya dianya sendiri dapat duit dari seminar-seminar yang dibuat, ceramah-ceramah yang dibuat di mana orang mengikutinya dan membayar mahal dan dia sukses dari omongannya itu, bukan dari karya tangannya. Itulah yang dimaksud dengan penjual ludah. Tapi Yesus itu bukan penjual ludah, saudaraku ya. Dia bukan penjual ludah, dia bukan tukang obat. Kalau dia bicara sorga, dia tahu persis sebab dia penguasanya. Dia berasal dari sana dan dia kembali lagi ke sana. Nah, ini Yesus bukan penjual ludah, Yesus bukan penjual obat. Ya, dia penguasa di sana. Dia tahu persis sorga itu seperti apa. Ya dia yang buat. Dia tahu persis. So, he is not bluffing, bukan omong besar, bukan omong gede. Tapi dia sungguh-sungguh berasal dari sana. Coba kita lihat dulu dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya ingin bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini membawa murid-muridnya, saudara ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, again di sini kita lihat Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Lalu ia mengangkat tangan dan Alkitab bilang apa? Memberkati mereka. Apa yang kita bisa belajar di sini? Ayat 51 tadi diulangi lagi, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Hal pertama yang saudara bisa pelajari, again saya harus ingatkan, berkat bukanlah sesuatu yang perlu kita minta-minta. Sebingung kalau ada orang Kristen yang kerjaannya 1 hari 3 kali kayak minum obat, kerjaannya adalah minta-minta berkat. Again, berkat itu bukan hal yang harus kita minta-minta. Tanpa diminta pun Tuhan berikan. Saudara, kalau kita hanya berpikir berkat itu sebatas uang, mobil, rumah, itu terlalu kecil, itu terlalu sempit, itu terlalu picik. Baik, saya ingin bagikan apa itu berkat. Berkat adalah otoritas yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita dapat menunaikan misinya. Itu berkat. Kalau hal-hal yang lain, hartakah atau apa, atau yang orang sering bilang berkat jasmani, itu sebenarnya fasilitas. Oke, saya ulangi pelan-pelan. Kita harus bisa membedakan mana berkat, mana fasilitas berkat itu. Kalau uang, mobil, dan lain sebagainya, harta, kedudukan, koneksi, itu fasilitas berkat. Tapi kalau berkat itu sendiri adalah otoritas yang Tuhan berikan untuk kita dapat menunaikan misinya, bukan misi kita, misinya Dia. Sebab kalau kita lihat saudara ya, di Matius, di Injil Matius pasal ke-28, apa sih yang disuruh sama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, kita lihat sebentar dalam Injil Matius pasal yang ke-28, pasal yang terakhir.
mulai dari ayat yang ke-16 aja saya baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepadanya. Nah, jadi ini juga peristiwa pengangkatan, saudara. Peristiwa Yesus terangkat ke sorga. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, perintah untuk memuridkan, membaptis, mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu adalah yang kita kenal dengan The Great Commission. Itu adalah yang kita kenal dengan amanat agung. Nah, misinya Tuhan untuk murid-muridnya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dunia ini adalah menjadi pelaksana amanat agung ini. Dan untuk menjadi pelaksana amanat agung ini, Tuhan terlebih dahulu memberkati, memberikan otoritas, itu kemampuan ilahi, ya. Kemampuan ilahi, Tuhan berikan otoritasnya supaya kita sanggup, kita mampu untuk menunaikan misinya. Saya jadi teringat dalam Kejadian 1:26 sampai 28, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, kita mau refresh Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita bisa melihat di sini Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, ada tujuannya, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Lihat ayat 28. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka dan seterusnya. Lihat, setiap ada misi yang Tuhan tugaskan kepada manusia, Tuhan yang memberikan otoritasnya dulu. Kalau itu misinya Tuhan, Tuhan yang memberkatinya terlebih dahulu. Sebab manusia tidak akan bisa menunaikan misinya Tuhan tanpa otoritas dari Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa menunaikan tugas yang Tuhan berikan tanpa Tuhan memberikan otoritas. Tuhan yang memberkati terlebih dahulu. Ironinya saudara, ada banyak manusia meminta berkat Tuhan, tapi yang dijalankan adalah misinya sendiri. Yang dijalankan bukan misinya Tuhan, yang dijalankan adalah misinya sendiri, tetapi dia minta-minta berkat Tuhan. Ini yang paling ironi saudara. Jadi pastikan sebenarnya dalam hidup kita ini yang perlu kita pastikan adalah kita menjalankan misi Tuhan. Kalau kita menjalankan misi Tuhan, Tuhan pasti memberkati tanpa diminta sekalipun. Nah, ini prinsip penting yang kita harus belajar, saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik, ada tugas penting untuk kita. Dia memberkati kita terlebih dahulu. Ya. Kuncinya di mana? Di memberkatinya atau di mana? Kuncinya adalah ketika kita punya kasut kerelaan untuk menjalankan isi hati Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan. Di sana berkat Tuhan pasti ada. Sebab Tuhan pasti memberikan otoritas supaya kita sanggup. Ya, tugas penting ini amanat agung, misi Tuhan hanya bisa diselesaikan dengan otoritas dari Tuhan dan dengan cara Tuhan. Saya ulangi lagi. Misi Tuhan hanya bisa diselesaikan dengan otoritas dari Tuhan dan dengan cara Tuhan. Gak bisa dengan cara yang lain. Ada orang yang mau menyelesaikan misi Tuhan dengan caranya sendiri. Ini tidak bisa. Ada orang yang mau menyelesaikan misinya sendiri dengan meminta berkat Tuhan. Enggak bisa juga saudara. Berkat Tuhan itu untuk misi Tuhan. Ketika kita mau menghidupi misi Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita.
Tuhan pasti memberikan otoritasnya tanpa kita minta. Sebab Tuhan juga tahu tanpa berkat dari Dia kita tidak mungkin bisa menjalankan misinya. Ya. Dan kalau kita lihat tadi di Injil Matius pasal yang ke-28, setelah Tuhan memberkati, Tuhan kasih tugas, Tuhan memberkati, lalu ayat itu juga ditutup dengan dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, janji tentang penyertaan Tuhan ini janji yang sangat indah. Saya percaya ayat ini saudara pasti tahu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ayat ini menjadi ayat favorit banyak orang, kutipannya sering dipakai, bahkan ada banyak di figura-figura pajangan. Ya, bahwa ayat dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau kita mendengar ayat ini, pasti kita akan merasa sejuk. Yes, aku disertai Tuhan. Ayat ini berlaku untuk orang-orang yang menjalankan misinya Tuhan. Ayat ini bukan untuk menjalankan misinya kita sendiri. Ayat ini untuk menjalankan misinya Tuhan. Jangan kita lagi urusin bisnis kita sendiri, kita urusin misinya kita sendiri, terus kita mau Tuhan yang membackup. Tuhan jadi alat. Nggak bisa. It doesn't work that way. Kita harus menjalankan misinya Tuhan, berkat atau otoritas kemampuan ilahi untuk menyelesaikan misi itu akan datang dengan sendirinya, dan janji penyertaan Tuhan juga pasti ada untuk orang-orang yang mau menghidupi, menjalankan, menyelesaikan misinya. Tuhan berikan janji penyertaan ini untuk mereka yang memberikan diri mereka, memberikan hidup mereka untuk menjalani misi Tuhan di bumi ini. Lalu kalau kita lihat lagi tadi di Matius 28, Tuhan bilang pergilah, ya kan? Itu kan karena itu pergilah. Artinya apa? Jangan nyaman dengan sesama Kristen saja. Itu maksudnya. Layani dong yang non-Kristen. Ada banyak orang Kristen ya hanya nyaman kepada sesama orang Kristen. Bukankah Tuhan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Saudara, yuk kita belajar melihat sesama kita, sekeliling kita sebagai orang-orang yang membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Yang perlu keselamatan dari Yesus itu bukan hanya orang Kristen, tapi dunia ini, sebab dia mati memikul dosa seluruh dunia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Mereka perlu Yesus, makanya Tuhan bilang pergilah. Kalau kita sekarang senangnya cuma berkumpul lah. Wah, ya. Datanglah dan hadirilah. Nah, itu yang kita lebih senang sekarang. Saudara, bukannya salah saudara. Kita harus imbang. Kita harus ada di tengah-tengah komunal orang percaya. Kita tertanam supaya kita saling menguatkan, saling mendoakan. Kita belajar gaya hidup saling. Tetapi ini tidak cukup. Ketika kita diperlengkapi, kita punya tugas untuk menjadi berkat di luar sana. Kita punya tugas amanat agung ini memperkenalkan Yesus kepada orang lain lewat hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini berkata, saya bukan pendeta, amanat agung bukan tugas saya. Saudara, amanat agung ini bukan tugasnya para pendeta. Ini tugas setiap orang percaya. Siapapun dia, mau pendeta mau bukan, ketika mengaku orang percaya, maka dia punya tugas untuk menunaikan amanat agung ini. Sebab ini misi Tuhan yang abadi bagi dunia sampai kedatangannya yang kedua kali, saudaraku ya. Jadi pergilah, mereka membutuhkan Yesus. Yuk kita minta saudara, supaya kita bisa merasakan apa yang menjadi perasaan Tuhan. Supaya kita bisa melihat orang-orang seperti Tuhan melihat mereka. Kalau kita bisa punya perasaan Tuhan, kita punya matanya Tuhan, kita nggak akan mudah menghakimi mereka.
Sungguh ironi kalau orang-orang Kristen menjadi orang yang pandai menilai dan pandai menghakimi orang lain, tapi tidak pernah berbuat sesuatu, tidak pernah membawa Yesus dalam hidup mereka, tidak pernah memperkenalkan Yesus pada hidup mereka. Apa reaksi kita pertama kalau kita melihat orang yang hidupnya berantakan? Apakah eh, reaksi kita pertama ketika kita melihat orang yang hidupnya berantakan adalah, mampus lu. Apakah begitu? Masuk neraka lo. Mereka bukan butuh penghakiman kita. Mereka butuh Yesus. Mereka tidak bisa melihat Yesus, mereka harus bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Mereka tidak kenal kebenaran, tapi mereka harus menemukan kebenaran dalam hidup kita. Itulah menjadi pembawa-pembawa berita amanat agung, saudaraku. Ya. Nah, coba kita kembali lagi ke Lukas 24 ayat 52 ya. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dengar baik ini saudara, bahwa orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan tidak ada alasan untuk hidupnya dalam kemurungan. Orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, hidupnya pasti dalam sukacita dan memuliakan Tuhan. Saudara harus ingat, murid-murid saat itu bukan sedang dalam situasi enak-enak saja, bukan sedang dalam situasi baik-baik saja. Mereka dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus, mereka dapat tekanan baik dari pemerintahan Romawi maupun dari tua-tua Israel. Tetapi orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, di tengah situasi tekanan apapun, ia tetap bisa bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Saya sangat mempercayai hal itu, saudaraku. Ya, mereka pasti bisa ya, untuk merasakan Tuhan. Itulah sebabnya saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara. Jangan jadi orang Kristen yang murung. Saya suka bingung. Aku mau mengalami Tuhan. Terus dia murung. Dia puasa tapi murung. Mukanya ditekuk 10. Ya. Supaya orang kalau ketemu dia, lu kenapa sih murung? Gue lagi lapar, gue puasa tahu loh. Orang yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan luapan sukacita dan pasti memuliakan Tuhan. Sebab sukacitanya bukan berasal dari faktor yang ada di luar, tapi sukacitanya berasal dari Yesus yang ada dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, biarlah hari kenaikan Tuhan Yesus ini membawa sebuah peringatan bagi kita bahwa kita punya tugas dan misi yang harus kita selesaikan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Bapa. Matraikan kebenaran-Mu dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ibadah Raya Lifehouse Community di Wang Plaza lantai 2, Jalan Panjang. Kalau saudara mau tahu detail lengkapnya ada di Instagram Lifehouse Community ya. Lifehouse_community. Ibadah kita jam 9 dan jam 11 pagi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan dalam program live study selanjutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.